やだ、やだ。死にたくない。死にたくない。どうしてこんなことに。Putri jahat yang mendapatkan kesempatan kedua di reinkarnasi ke masa lalunya, berusaha supaya bisa berubah takdir. Intinya sih gitu ya. Gue baru aja nonton anime Tearmoon Taikoku Monogatari, anime fantasi komedi yang menarik di mana sang MC secara tidak sengaja memenangkan hati semua orang-orang yang ingin mengeksekusinya dan menjadi orang suci yang dicintai semua orang, kecuali sang narator ya. Cukup menarik untuk ceritanya, walau agak klise tapi seru untuk ditonton, bikin hahaha selama nonton anime ini. Tapi sepanjang gua nonton ada rasa mix bagi gue. Maka dari itu gue masukin ke dalam Planet A gua. Anime ini cukup gue rekomendasiin bagi kalian pengen nonton dan penasaran. Dan skip juga kayaknya bisa sih. Ya sebelum gue bahas anime ini karena mengandung spoiler, yang penasaran boleh tonton aja dulu, nanti balik lagi. Dan kalau kalian yang udah nonton atau gak masalah dengan spoiler, mari dengarkan cerita gue setelah nonton anime ini. Untuk ceritanya gue cukup suka banget, ada beberapa ide baru bagi gue. Salah satunya ya buku yang terakhir dia pegang waktu sebelum dieksekusi beserta bercak darahnya itu ikut ke reinkarnasi juga, beserta tentu aja tulisan diary dia di dalamnya ya. Gua mau bahas ini. Sebenarnya waktu dia di penjara kayaknya banyak yang suka ke dia, mulai dari Anne dan juga Ludwig yang menikmati walaupun masa-masa kelam bersama si Mia. Dan apakah dari doa mereka itu dia berhasil ke reinkarnasi ya? Karena cuma alasan itu doang sih menurut gua Mia bisa dapat kesempatan kedua untuk kembali lagi ke masa lalunya. Ya walau cerita anime ini sebenarnya kelam, serem, tapi dibalut dengan komedi jadi seru aja. Bahkan kayak yang pemotong leher itu sebutannya apa ya, yang untuk eksekusi dia lah ya, dijadiin karakter tambahan yang menghantui Mia tapi dibuat lucu, walau aslinya itu serem. Kalau lo bayangin dikejar sama alat eksekusi itu sebenarnya serem, cuman karena dibentuknya lucu jadi seru aja ditontonnya gitu kan. Dan Mia mengingat atau merasakan eksekusinya, kepikirannya atau PTSD-nya Mia itu juga cukup lucu kalau ketemu sama si pemotong leher itu ya. Gue dapet dari anime itu ada tentang duel sekolahan yang punya tradisi ngasih bento atau bekal. Kayaknya baru anime ini gak sih yang punya tradisi itu? Kalau ngasih coklat dan lain-lain kan udah biasa ya. Ini mah bento gitu pas turnamen pedang. Itu cukup lucu sih. Dan mengenai cerita ya, gue sangat menikmati cerita dari awal hingga buku diary-nya itu menghilang. Setelah buku yang ikut ke reinkarnasi itu hilang atau mungkin masa depannya sudah berubah, entah kenapa ceritanya bagi gue agak membosankan. Walau ada konflik ya di kerajaan lain sebagai gantinya, dan cerita selanjutnya setelah buku diary itu dihapus, semuanya agak maksa dan gue nggak bisa menikmatinya lagi, sayang banget. Makanya gue agak kaget sih kenapa di pertengahan episode itu udah berani menghilangkan kunci cerita anime ini. Dan benar aja cerita selanjutnya jadi kayak ya oke, semuanya seru walau agak kesel aja sih di bagian romansnya. Ya gue tahu itu adalah bumbu untuk yang suka romance gitu kan, tapi kisah cintanya itu bocah banget. Ya tapi balik lagi, Mia ini kan umurnya 12 tahun. Itu sama kayak dengan SD apa SMP ya, umur-umur segitu. Jadinya agak cunibio aja sih. Tapi ya balik lagi, ini cerita kan buat emang kau belasan tahun. Ya bener sih gitu kan. Itulah kenapa gue merasakan mix banget di sini. Kalau ngomongin komposisi cerita ya bagus, tapi bagi selera gue untuk romance-nya kurang banget. BTW walau ceritanya mix tapi gambarnya juga bagus, walau ada beberapa CGI untuk gantiin gerakan-gerakan yang kayaknya sulit digambar. Tapi gue respect mereka masih mengusahakan untuk medium shot dan close up lain-lain itu tidak memakai CGI.
Satu lagi, siapa di sini yang ngeh sama map dalam anime ini? Itu cukup ke spotlight sama gue karena kebiasaan gue selalu merhatiin hal-hal nggak jelas. Kalian yang udah sering nonton video gue pasti paham sih betapa isengnya gue merhatiin hal-hal kecil. Salah satunya adalah gue menemukan map dunia real life kita, yaitu map bumi. Dan kayaknya itu sengaja deh karena diselipin. Yang kita tahu kan benua mereka agak berbeda ya dengan real life, atau bisa dibilang benua fantasinya itu khusus untuk anime ini. Tapi kenapa map yang dipakai adalah dunia real life yang nempel di tembok kelas? Kalian bisa cek di bagian Mia ngajak ngobrol Chloe, kelihatan di situ. Next, musiknya juga suka banget, fantasi kerasa banget. Kerajaannya gue suka, kerasa ada musik-musik Celtic untuk bagian slownya, dan ada BGM era-era abad pertengahan gitu, itu juga menarik. Dan gue itu mereka masukin ala-ala cowboy country gitu, tapi dibuat modifikasi dikit aransemennya supaya cocok dengan tema fantasi pas bagian Mia naik kuda, itu gue suka. Dan opening endingnya lucu, gue menikmatinya dan gue suka banget sama OST endingnya. Slow, cukup berbeda dengan opening. Memang mungkin sengaja masukin OST ending tipe kayak gini supaya kita teringat kembali bahwa si MC ini pernah dieksekusi mati ya di publik. Jadi walaupun openingnya agak komedi tapi endingnya agak cukup ngena, itu pas banget lah ya. Ya itu aja cerita gue setelah nonton anime ini. Cukup menarik sebenarnya, cuman kurang nendang aja mungkin ya, apalagi saat-saat terakhir. Padahal gue suka banget idenya yang dimasukin ide yang masukin narator dan MC punya beda pendapat. Itu kayaknya banyak deh ya begitu-begitu ya, dan gue suka ide itu. Seperti biasa sebagai penutup gue akan masukin beberapa judul yang kiranya mirip dengan anime ini. Pertama mungkin ada Otomegame no Hametsu Flex Shikanai Akuyaku Reijo ni Tensei Shiteshimata. Panjang banget. Kayaknya lebih mudah versi Inggrisnya ya. My next life as a villainous all road led to Dome. Ya sama aja sih, panjang ya. Ceritanya sama dengan MC yang seorang villain mencoba untuk merubah takdirnya. Dan kedua ini juga sama, sang antagonis berusaha untuk mengubah takdirnya, yaitu ada Higeki no Genkyo Tonaru Saikyo Gedo Last Boss Jowa Tami no Tame ni Tsukushimasu. Panjang banget. Namanya panjang banget. Terakhir mungkin ada Maojo de Oyasami. Memang beda ceritanya, temanya juga beda, tapi gue saranin nonton ini sih. Untuk komedinya mirip menurut gue, MC-nya dipandang beda, dan berantem sama naratornya itu juga lucu dan lebih baik kayaknya. Jadi itu dia, terima kasih yang udah menonton sampai detik ini, meluangkan dan membuang waktu kalian demi dengar cerita gue. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.